tahu nggak? Tadi malam Nuria berkumpul dengan Bella dengan Nisa. Jengkel sekali. Bella sama Nisa menjelek-jelekan Amel. Katanya si Amel yang emasnya imitasi lah. Terus si Amel dandannya manner, gayanya hedon lah. Si Bella nih bu nggak tahu diri, padahal dia banyak hutangnya, tapi sok-sokan jadi orang kaya. Padahal harusnya malu dong, punya banyak hutang, nggak mau bayar, tapi sok-sokan. Ih, gerigit. Ibu nih nggak heran Nuri ini bercerita. Nuri, kamu cerita pagi-pagi datang ke kantor ceritakan orang. Siapa itu Nisa, Bella, aku nggak kenal, maaf, sorry. Emang masalah buat kamu mereka seperti itu? Kita tidak ada masalah dengan apa yang dilakukan oleh Nisa dan Bella. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, kamunya menceritakan orang lain tentang mereka yang menggibah, padahal pada saat ini kamu yang tanpa sadar bercerita tentang mereka. Kamu nyambung artinya apa? Satu-satu sama. Nah, padahal di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang berbunyi wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan wa karihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Nah, surah Al-Hujurat ayat 12 tadi jelas sudah mengatakan kepada kita semua bahwa kita tidak boleh mencari-cari aib orang lain, menggunjing orang lain. Kalau tadi apa yang kamu sampaikan tentang Nisa, Bella, Amel, yang pertama tadi kita tidak tahu urusan mereka. Itu urusan mereka lah, yang penting jaga diri kita sendiri agar kita tidak sama-sama terjerumus yang kepada namanya yang di dalam istilah Islam itu dikenal dengan nama ghibah. Kalau yang benar yang kita sampaikan, tapi jelas apa yang kita sampaikan itu, kalau mereka misalnya tahu, mendengar kita membicarakan mereka dan mereka tidak menyukainya, artinya kita sedang menggibah mereka. Nah, tapi apabila yang kita sampaikan, kita bicarakan kepada orang lain itu tidak benar, maka itulah yang namanya fitnah. Jadi Nuri, dalam kehidupan ini kita cukup melihat, cukup mendengar, dan kita jangan namanya itu sama-sama terjerumus lah ke dalam jurang atau ke dalam perbuatan-perbuatan yang memang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk menegur mereka secara langsung karena kita takut mereka tersinggung, kita takut kita dianggap sebagai orang yang sok-sokan suci, kita takutkan hal itu misalnya akan terjadi apabila kita langsung menasihati mereka, maka cukuplah kita doakan mereka. Mudah-mudahan mereka itu bertaubat dari apa yang sudah mereka sering laksanakan, yang sering mereka kerjakan, dan itu lebih baik daripada kita kembali menyambungnya, menyampaikan kepada teman kita. Artinya seperti saya katakan tadi, kita sama dengan mereka. Begitu Nuri, jadi bukannya saya ini tidak mendengarkan dengan ceritamu, bukan tidak antusias dengan apa yang kamu sampaikan, tapi mari kita sama-sama memperbaiki diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat-sifat yang tidak baik tadi dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang tergolong memiliki akhlak yang terpuji, sehingga suatu hari nanti di akhirat kelak kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak yang mulia. Itu ya Nuri ya. Jadi kamu, karena kita ini satu rekan kerja, maka mari kita sama-sama saling menasihati. Dan aku minta maaf apabila misalnya apa yang aku sampaikan ini salah. Oke, begitu ya Nuri ya.